Halo, perkenalkan nama saya Katrina Aprilia Haingu dengan NRP 22132594. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan presentasi tentang anatomi fisiologi sistem respirasi atau pernapasan yang diampu oleh dosen Henry Didiharto, Escape Nurse MPD. Struktur saluran pernapasan terdiri atas dua bagian. Yang pertama, saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas memiliki bagian-bagian, yaitu hidung atau nasal, faring, nasofaring, orofaring, larynx. Sedangkan saluran pernapasan bawah memiliki bagian yaitu trakea, bronkus utama, percabangan bronkus, seperti yang terdapat pada gambar di samping. Hidung atau nasal. Hidung atau nasal merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau farinks. Memiliki dua lubang atau kafum nasi dan dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Rongga hidung mempunyai beberapa permukaan yang dilapisi oleh jaringan epitelium yang mengandung banyak kapiler darah dan sel yang mensekresikan lendir. Udara yang masuk melalui hidung mengalami beberapa perlakuan seperti diatur kelembapan dan suhunya, serta mengalami penyaringan oleh rambut atau bulu-bulu getar atau silia. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Fungsi hidung: 1. Sebagai jalan nafas. 2. Pengatur udara. 3. Pengatur kelembapan udara atau humidifikasi. 4. Pengatur suhu. 5. Pelindung dan penyaring udara. 6. Indera pencium dan resonator suara, seperti yang terdapat pada gambar di samping. Faring atau pharynx berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Faring terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Fungsi: menyaring udara oleh rambut getar atau silia, menyeimbangkan tekanan udara, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Bagian-bagian faring atau pharynx terdiri dari A. Nasofaring, B. Orofaring, C. Laryngofaring. A. Nasofaring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft palate dan terletak di belakang hidung. Nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. B. Orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. C. Laryngofaring. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea atau saluran pernapasan. Saat menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring
kemudian menuju tenggorokan atau trakea atau saluran pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 20 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus, yaitu saluran pernapasan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus, seperti yang terdapat pada gambar di samping. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel seperti pada trakea. Perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Di sini terdapat bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel berselia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus, seperti pada gambar yang terdapat di samping. Paru-paru dan alveolus. Paru-paru dan alveolus terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar, pleura parientalis. Di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan mengempis, seperti gambar yang terdapat di samping. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas, yang merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.